Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai masuk ke materi perpindahan panas konveksi dari sisi perhitungannya. Pertama, kita awali dulu dengan memahami perbedaan rumus atau hukum perpindahan panas untuk panas konduksi dan panas konveksi. Untuk panas konduksi, Anda tentu masih ingat dengan hukum Fourier kita. dq sama dengan Ka dt per dx, atau bentuk lainnya Q sama dengan Ka delta T per L. Nah, untuk konveksi, hukum yang berlaku adalah hukum pendinginan Newton. Q itu rumusnya H dikali A, jadi mirip ya, ada koefisien konveksi di sini H, dikalikan Ts min Tf. Ts ini adalah T surface di permukaannya, Tf ini adalah T fluida atau T bulknya, jadi suhu overall-nya. Q-nya laju perpindahan panas, H-nya koefisien konveksi, A adalah luas area perpindahan panas, dan ada delta T-nya. Anda harus pahami dulu bahwa konduksi dan konveksi ini terjadi pada bidang yang berbeda sebenarnya. Kalau kita lihat perpindahan panas konduksi, maka yang kita hitung adalah panas yang berpindah lewat dinding dari pipanya. Nah, kalau kita bicara tentang konveksi, maka panas yang kita tinjau adalah panas yang mengalir di dalam pipa tersebut. Jadi, kita lihat gambarnya. Apabila terdapat sebuah silinder yang diisi suatu fluida, dan dua sisi yang berhadapan dari silinder itu suhunya berbeda, akan terjadi aliran kalor akibat perbedaan suhu. Driving force-nya tetap perbedaan suhu. Dari dinding yang bersuhu lebih tinggi, Ta, ke dinding yang bersuhu lebih rendah, yaitu Tb. Besarnya kalor yang merambat tiap satuan waktu kita dapat tuliskan sebagai hukum pendinginan Newton tadi. Q per T, tetap persatuan waktu, itu sama dengan H, koefisien konveksi, dikali luas areanya. Nah, luas areanya berbeda. Kalau konduksi kita lihat luas limut silindernya, kalau konveksi maka kita lihat luasnya adalah luas penampang yang dilewati oleh aliran ini. Kemudian delta T, perbedaan temperatur antara dua fluida yang mengalir. Besarnya koefisien konveksi bergantung pada bentuk dan kedudukan geometrik, dan bergantung pula pada sifat fluida yang mengalir di dalamnya. Kita pelajari contoh soal ini. Jadi ada fluida dengan koefisien konveksi termal 0,02 kalori per meter kuadrat sekuan derajat Celcius, nilai H-nya, memiliki luas penampang aliran 10 cm persegi. Jika fluida tersebut temperaturnya 200 derajat, sedangkan temperatur dindingnya sejajar adalah 50 derajat, berapa besar kalor yang dirambatkan? Bisa kita lihat di sini, langsung hitung menggunakan rumus tadi. Diketahui besar kalor yang melambat adalah 3 kali 10 pangkat min 3 kalori per sekon. Nah, jadi konveksi ini sangat jarang terjadi sendirian, dan biasanya panas yang mengalir lewat konveksi jauh lebih rendah dibandingkan panas yang mengalir secara konduksi. Jadi untuk konveksi perhitungannya cukup sampai di sini. Nanti kita akan langsung masuk ke perpindahan panas kombinasi antara konveksi dan konduksi.